ibadah yang sekarang ini saya mau sampaikan tentang dari hati yang benar. Mari kita bicara soal motivasi karena penting sekali, karena Allah kita melihat hati. Mari kita baca sekarang Hagai pasal yang kedua, ayat yang 11. Apalagi besok kita mulai puasa 21 hari, saya dorong himbau jemaat untuk partisipasi ikut puasa. Karena kita bukan baby rohani. Semua kita sudah berjemaat sekian lama. Ayo kita latih diri kita untuk beribadah. Puasa adalah ibadah merendahkan diri di hadapan Allah. Cara yang baik untuk memulai tahun yang baru adalah dengan mencari wajah Allah, dengan meninggalkan kebisingan dunia dan hal-hal yang kita sukai bahkan butuhkan. Supaya kita itu mencari Tuhan di atas segalanya. Percayalah, 21 hari ke depan adalah investasi yang tiada duanya. Akan terjadi percepatan. Akan terjadi, sekalipun kita sudah meninggalkan tahun yang kita canangkan sebagai tahun unity dan akselerasi, tapi segala penyediaan Tuhan itu akan terjadi di hidup kita jikalau kita mencari wajah Allah terlebih dahulu. Saya yakin puasa ini akan menjadi sebuah titik breakthrough. Nah, sekarang saya mau bicara tentang dari hati yang benar di dunia motivasi. Hagai pasal 2 ayat 11 mulai. Judulnya di Alkitab kita, pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Sedikit background story sebelum kita baca ayat 11. Hagai adalah seorang nabi di perjanjian lama yang pulang dari pembuangan. Beserta dengan banyak orang Israel ribuan yang sudah pulang ke kampung halaman, diberi mandat oleh Tuhan untuk membangun bait suci. Tuhan gerakkan raja yang menawan mereka, Raja Persia tentunya, yang mengalahkan Babilonia. Dan raja ini digerakkan oleh Roh Allah di perjanjian lama untuk melepaskan orang Yahudi dan diberikan titah untuk membangun bait suci. Padahal raja ini bukanlah umat pilihan Allah. Tuhan itu bisa membuka jalan yang tidak terduga. Jangan kira Tuhan punya utusan itu selalu burung putih dan merpati. Elia dapat gagak yang hitam. Tuhan bisa pakai bangsa yang tidak takut akan Tuhan untuk membuka jalan bagi umatnya. Demikian pula bagi hidupmu. Asal hatimu benar di hadapan Kristus ya. Allah kita maha kuasa. Tak ada batas penyediaannya. Tidak ada border. Tidak ada perbatasan kuasanya. Gak kelihatan ujungnya. Percayalah. He can still do miracles for you. Dia masih bisa melakukan mujizat bagi umatnya. Dan saya berkata ini bukan dari hati yang memanipulasi. Atau motivasi yang salah. Atau hati yang serakah. No. I'm just telling you the truth. Saya hanya memberitahu kepada Anda kebenaran. Ini pun pengajaran firman. Your God is powerful, all powerful. Allahmu maha kuasa. Apa yang menjadi rintanganmu di masa pandemi ini? Apa yang runtuh? Kalau Tuhan berkata hidupmu akan dibangun kembali di atas puingnya. Asal hatimu bersih. Asal jiwamu bersandar pada Allah. Asal kita hargai firman-Nya. Sesuatu yang tidak di luar dugaan kita bisa terjadi. Karena justru itu firman Tuhan, bukan? Apapun yang lebih sedikit dari itu salah di matanya. Jangan courting firman Allah. Kesalahan manusia itu kotoran di mata Tuhan. Jangan kita itu merasa sungkan sama Tuhan. Suruh sungkan sama Tuhan itu gak pernah diajarkan. Kita disuruh percaya, bukan sungkan. Apa yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, belum pernah muncul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan. Titik, jangan di-courting, jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, tapi kuncinya di sini. Hatimu kudus. Itu kunci. Hagai ini berseru bangun bait suci. Mari sekarang kita lihat. Bait suci yang mau dibangun sama umat Allah yang pulang dari pembuangan itu ternyata dalam bahaya karena tangan-tangan yang membangunnya dari hati yang najis, bukan dari hati yang benar. Be careful, our God sees the heart. Allah kita melihat hati. Metode Anda bisa betul, rumusnya tepat sekali. Semua teorinya benar, Allah tidak beserta. Kalau hatimu tidak benar. Allah melihat hati. Peduli amat metodenya. Mau diangkat kayak tongkatnya, mau dipukulkan.
ke batu. Kalau Tuhan bilang keluar dari gunung batu, air jernih akan keluar. Musa angkat tongkat membelah Laut Merah. Kalau perlu Musa angkat kaki, peduli amat metodenya. Yang penting hatinya taat. Kalau Allah bilang membelah Laut Merah, merah itu akan terbelah lautnya. Bukan metodemu yang akan membuat kita berhasil, bukan gagah perkasa. Bukan koneksimu, bukan pengalamanmu, bukan pendidikanmu, bukan kekuatanmu, bukan hikmatmu. Allah melihat hati, berarti nomor satu yang wahid adalah your heart. Disitulah Tuhan perintahkan berkat, hatimu harus benar. Apapun yang Anda lakukan tahun ini, mumpung masih Januari, mari kita dapatkan ini secara tepat. Jangan miss lagi. Jangan salah lagi, bahwa pertama, first thing first, nomor satu, hati harus benar di hadapan Kristus. Apapun yang Anda lakukan, di bulan-bulan berikutnya sampai tutup tahun ini, jangan ada perkara abu-abu di dalam jiwamu. Hati kita harus kudus. Pada tanggal 24 ayat 11, bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Tuhan sentil pendetanya dulu di perjanjian lama. Tanyakan sama para gembala umatku. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Mungkin agak asing bagi kita ilustrasi ini. Bagi orang Yahudi, hal ini sangat familiar sekali. Mereka ada yang namanya ritual purity atau kemurnian ritual. Jadi kayak takut virus gitu. Apa yang dinajiskan, ya kan? Hewan tertentu atau apa, itu kalau kena orang aja atau benda itu jadi najis. Mereka sangat takut bersenggolan. Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Ayat 14, berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umatku ini, dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka, perbuatan tangan kita atau pekerjaan kita, demikianlah dengan segala yang dibuat tangan mereka, dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Tuhan tidak berkenan para jemaat di perjanjian lama yang pulang, termasuk Hagai di dalam kerumunan. Sebagian besar mereka pulang kembali ke tanah air. Ternyata hati mereka tidak tulus untuk membangun bait suci atau untuk melaksanakan kehendak Allah. Motivasi mereka campur. Bukan hanya prioritas saja yang bisa salah, motivasi kita pun bisa kacau dan tidak jelas. Tuhan berkata sama Hagai, sampaikan, bagaimana aku bisa memberkati pekerjaan tanganmu dan perbuatan tanganmu? Bagaimana aku bisa memberkati visi-visimu? Tadi pagi di ibadah 1 saya ajarkan, saya berikan kesempatan untuk jemaat ambil HP-nya untuk partisipasi, untuk menuliskan poin nomor 1, visi 2030-300 itu harus menjadi visi pertama, karena itu visi rumah Allah. 2030-300 gereja. Lalu poin kedua, saya kasih kesempatan berapa menit, cukup banyak, cukup panjang, agar setiap jemaat mencatat sendiri visi pribadi mereka. Lalu kita bawa ke hadirat Tuhan, kita berdoa, sembahyang, masuk ke hadirat Allah. Kita serahkan ke kaki Kristus, visi kita bersama dan visi masing-masing secara pribadi. Saya yakin pasti digenapi, pasti dilampaui. Tuhan pasti akan mempermalukan iman kita. Iman kita terlalu kecil nanti pada waktu Desember tiba. Kita melihat lagi, wow, ternyata targetku tidak seberapa dibanding dengan yang Tuhan genapi. Dilampaui. But how can I bless you? Bagaimana aku bisa memberkatimu kalau hatimu najis? Kalau tanganmu najis? Kalau tidak
tidak berkenan motivasi di hatimu tidak berkenan kepadaku. Tuhan itu bukan mencari gedung, meskipun Hagai ini disuruh pulang dengan semua rekannya untuk bangun bait suci. Tuhan tidak menginginkan gedung. Gedung juga bisa jadi penyembahan berhala. Kita bisa berhalakan apa saja soalnya. Apapun yang fisik, yang kelihatan itu bisa diberhalakan. Yang Tuhan kehendaki itu penyembahan. Bagi Tuhan itu karir Anda dan karir saya itu mudah. Menumbuhkan sesuatu karena Allah lah sumber pertumbuhan. Apolos hanya bisa menyiram, Paulus menanam. Bagi Tuhan untuk menumbuhkan 5 tambah 2 sama dengan 5.000 itu cepat sekali. 120 kumpul di atas sana. Lalu tiba-tiba jadi 3.000 tambah 5.000 berikutnya. Bagi Tuhan itu cuman babi bu, cepat sekali bertumbuh. Untuk Tuhan memberikan keturunan. Agar Tuhan bisa menjawab doamu. Hal itu mudah. Apa yang Tuhan cari dari umatnya? Hati yang benar. Tidak kau pandang hina. Jiwa yang patah remuk. Diam-diam yang kau kehendaki. Mazmur 51. Di Mazmur pertobatan Daud setelah jatuh dengan Batsheba itu. Di sana tertulis dan tercatat. Yang Tuhan kehendaki adalah kebenaran dalam batin. God wants us righteous on the inside. Dan hal ini sekarang semakin jarang dikhotbahkan di mana-mana. Karena gereja kalau tidak hati-hati, kita menjadi sekuler. Semakin memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang kita pakai dan kita makan. Tapi yang harus kita pertama kali sungguh-sungguhi dan perhatikan dengan segenap hati adalah hati ini. Tuhan itu menginginkan penyembahan, bukan bangunan. Tuhan tidak ingin ibadah kita itu hanya fisik, tapi harus ada perubahan hati. Karena Tuhan melihat hati. Itulah sebabnya tahun ini kita mulai dengan ini ya, mumpung masih Januari. Mari kita buat komitmen. This year, by the help of God, dengan bantuan Tuhan, tentunya tanpa bantuannya kita tidak akan sanggup, kita tidak akan mampu, kita pasti gagal total. Karena kita ini manusia cenderung gagal, dari Adam dan Hawa udah gagal di hari pertama. Setelah penciptaan gak lama setelah itu dia jatuh. By the help of God, katakan dengan pertolongan Tuhan, katakan dengan pertolongan Tuhan. Lagi, dengan pertolongan Tuhan. Biasakan itu di mulut kita, apa-apa dengan pertolongan Tuhan aku mampu. Oleh anugerah aku bisa. Dengan kasih karunia aku pasti akan bisa selesaikan. Biasakan diri berkata, dengan pertolongan Tuhan. Katakan 1, 2, 3, dengan pertolongan Tuhan. Ya, supaya kita tidak angku dan sombong hati dan merasa percaya diri. Tapi percaya Tuhan lebih daripada percaya diri sendiri. Tahun ini, kita mulai dengan ini ya, dengan pertolongan Tuhan. Takut akan Tuhan dan hargai firman. Udah itu aja, ingat itu, tancapkan itu jemaat dari sejak sekarang. Mumpung masih bulan ke-1, masih ada 11 bulan ke depan, 11 plus malahan, ini belum tutup bulan. Kita buat komitmen hati begini. Apapun yang kulakukan dan kerjakan, apapun perbuatan tangan saya, pokoknya tahun ini komitmenku pasti. Tidak tergantung programnya, siapa, di mana, apa. Satu hal tidak bisa negosiasi. Aku buat komitmen bulat, tutup buku di sini. Aku akan takut akan Tuhan di tahun ini. Dan aku akan hargai firman. Udah itu aja. Itu lawan katanya najis. Lawan kata najis itu bukan bersih. Lawan kata najis itu benar. Ketika hati kita benar, Tuhan membersihkan kita. Karena kita dibenarkan oleh iman. Ayo buat satu komitmen. Catat ini kalau perlu Anda ambil catatan beneran. Aku mau takut akan Tuhan tahun ini. Dan aku akan hargai firman. Hidup kudus, hargai firman. Percayalah niscaya. Ini kan bahasa Alkitab, niscaya itu pastilah. Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita. Katakan amin. God will bless the work of my hands. Apapun pergumulan Anda di dunia kerja atau dalam keluarga Anda atau apapun juga yang Anda hadapi, believe, percaya dengan segenap hati. Asal hatiku benar di hadapan Tuhan, Tuhan pegang kendali. Asal hatiku bersih, pokoknya aku tahu God shall bless the works of my hands. Allah akan memberkati perbuatan tanganku. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, come on. Yang ini saya gak bisa dengar waktu online. Waktu online di sini hati penuh, tapi suasana sepi. Jadi kalau saya dengar tepuk tangan seperti ini tuh, aduh kayak musik sekali. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Wonderful God. Pokoknya apa tahun ini? Takut aja sama Tuhan.
Hargai aja firman. Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan tangan kita. Itu maksudnya. Ayat ini kalau kita baca kan kita nggak ngerti ritualnya. Bahwa daging yang dinajiskan, contohnya daging babi gitu bagi agama tertentu. Bahkan saat ini orang Yahudi yang religius pun menjauhi hewan-hewan tertentu. Itu kalau di Israel kita bawa makanan, orang Indonesia suka bawa sambal kan. Jangankan daging hewan tertentu, kita bawa yang tidak kosher aja. Kita bawa di sana. Kita orang-orang Indonesia kan maunya selalu pakai sambal kalau kemana-mana. Mau makanan pizza asli dari Italia pun keluar sambal tomatnya. Kalau di negara sekuler enggak apa-apa, negara religius berabe itu. Itu bisa dibuang semua sak piring-piringnya, sak taplak-taplaknya. Dianggap langsung najis. Maksudnya begini loh. Kenajisan itu menular. Anda dan saya itu hidup di dunia yang najis. Yesaya berkata begini, aku adalah pria najis, jangan tuduh orang lain dulu. Tapi aku juga tinggal di antara orang yang lidah bibirnya najis. Jadi di dunia ini lebih gampang hati kita najis. Segala kejadian itu ingin menajiskan kita. Segala sesuatu ingin menajiskan kita. Orang-orang sekeliling kita, jangan nuduh orang ya. Tanpa mereka sadari pun, lebih mudah mereka menajiskan. Tapi tidak ada orang yang ketularan kekudusan itu nggak ada. Kekudusan itu pilihan. Kebenaran itu sebuah decision. Dosa itu menjebak. Kita bisa terseret ke dalam dosa. Tapi kita tidak bisa terseret ke dalam kekudusan. Everyone will have to decide if they want to be holy before Christ or not. Tidak ada orang tiba-tiba, aku keseret ke surga. Setelah dia mati, meninggal dunia, dia bilang, doa aku di sini. Iya terseret sama teman-temanmu yang percaya Yesus. Nggak bisa. Dia harus altar call sendiri. Kalau di gereja di depan dia angkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, ku akui dosaku. Atau kalau bukan dalam situasi gitu online zaman ini, dia ikut berdoa dan menerima Tuhan. Atau dia at some point di poin tertentu, orang itu harus memutuskan untuk dirinya bahwa dia mau jadi orang yang dibenarkan. Jadi dari sini kita mengerti bahwa hati kita kalau tidak didikte dan disiplin akan najis dengan alami. Karena kita tinggal di antara orang-orang yang najis di seluruh dunia. Jangan tuduh. Tapi ini fakta. It's very hard to be a right person. Sangat sulit dan semakin sukar di zaman ini. Di zaman edan di dunia ini untuk kita menjadi orang benar. Udah sulit jadi orang percaya. Karena kita disebut sebagai orang percaya. Believers. Orang Kristen itu orang percaya. Tapi orang Kristen juga orang benar. The righteous kalau dalam Alkitab. Orang Kristen juga disebut sebagai saints of God atau orang kudus. Yang kita tahu orang kudus saint itu hanya untuk orang mati kan. Bagi mungkin secara tradisional gereja-gereja tertentu. No. Kita juga dipanggil sebagai orang kudus. Udah susah jadi orang percaya. Mana lebih gampang percaya atau meragukan? Mana lebih gampang kehilangan iman atau beriman? Lebih sulit lagi jadi orang benar. Lebih sukar lagi jadi orang kudus. Itulah sebabnya kekudusan, motivasi yang bersih, hati yang benar, itu harus tegas dari depan. Itu harus dibayar lunas di depan, tidak boleh dengan installment. Today, hari ini di bulan ke-1 tahun ini, aku by the help of God dengan pertolongan Tuhan. Aku memutuskan pokoknya tahun ini, prioritas nomor 1 aku harus jadi orang yang takut akan Tuhan. Aku tidak mau lagi jadi orang yang seperti tahun lalu. Aku kompromi, aku mau jadi orang yang takut akan Tuhan dan menghargai firman. Tidak bisa Anda berkata, Shira, whatever will be, will be. Tidak akan jadi holy. Orang yang berkata begini, berujung najis. Karena tidak ada orang yang terseret ke dalam kekudusan. Yang ada adalah orang terseret dalam dosa, karena dosa menjebak. Kebenaran tidak pernah menjebak siapa-siapa. Kebenaran itu menawarkan dan Tuhan mengetuk pintu. You mau ndak izinkan saya masuk? There's a decision. Make a decision. Buat keputusan tahun ini. That you'll be a true Christian. Aneh ya ngomong begini sama orang-orang yang sudah percaya puluhan tahun pada Tuhan. Atau bertahun-tahun minimal. No. Tidak pernah outdated, tidak pernah old fashion, tidak pernah kuno ketinggalan zaman untuk mengkhotbahkan yang sama kepada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi Kristen.
untuk tidak meninggalkan kasih mula-mula. Yang saya khotbah adalah si sulung, supaya tidak terhilang di dalam rancangan Allah. Make a decision this year, buat keputusan. Aku mau membangun rencanamu Tuhan. Apapun yang kubangun Tuhan berkati. Bagian kita adalah takut akan Tuhan, menghargai firman. Amin. Ya. Oh haleluya. Nanti kalau Anda bawa pulang perjamuan kudus, ingat firman ini. Nanti saya doakan setelah firman dibagikan. Gampang kok, Anda baca berapa ayat dengan keluarga. Kalau Anda bawa satu, Anda tambahkan sendiri roti sendiri di rumah. Atau air apa. Lalu Anda minum dan makan bersama, baca 1-2 ayat. Atau bisa baca ayat di Injil yang menceritakan hari itu ketika Yesus memecah roti kepada murid-muridnya. Baca aja, gak usah khotbah. Lalu setelah itu nyanyi satu lagu atau langsung sembahyang berdoa, ambil roti, makan bersama, ambil anggur, minum bersama. Buat satu keputusan waktu Anda lakukan nanti. Lord, our family, apalagi kalau Anda kepala keluarga, kalau enggak minimal deputy atau wakilnya. Wakilnya papa ya mama. Kalau papa mama enggak berfungsi sebagai imam. Kalau di sini ada anak yang sudah cukup dewasa, yang sudah rohani di dalam gereja, bawa pulang ini, ajak orang tua keluarga sama-sama kumpul. Ya. Yang di rumah maksudnya, doa sama-sama perjamuan kudus dan buat keputusan, deklarasikan sebuah pernyataan. Kami, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluarga aku akan melayani Tuhan. Tahun ini pokoknya keluarga Mantova, karena saya Mantova kan, akan melayanimu Kristus. Mungkin setiap orang punya keputusan pribadi, pokoknya dengan adanya hambamu Tuhan, adanya saya di rumah ini, saya akan memperjuangkan agar keluarga ini senantiasa dalam segala keputusan menomorsatukan Tuhan, takut akan Tuhan dan hargai firman. Karena yang membangun rencana Allah di tahun 2021 tidak boleh tangan najis, tapi tangan yang kudus. Coba lihat tangan Anda, kudus atau najis. Jangan dinilai, biar Tuhan yang menilai. Tapi tangan Anda biar Tuhan yang nilai. Hati Anda yang nilai. Putuskan sendiri today. Hatiku akan takut sama Tuhan dan menghargai firman. I want to see Jesus.